Halo semua, perkenalkan nama saya Iwayan Raditya Kaputra dengan NPM 33311900097, Teknik Mesin Untirta tahun 2019. Saya dari kelompok 16 Praktikum Teknik Manufaktur. Di sini saya akan menjelaskan apa saja ilmu yang sudah saya dapat dari Praktikum Teknik Manufaktur modul bubut konvensional. Nah, proses bubut itu sendiri adalah suatu proses pemotongan benda kerja yang pahatnya itu bergerak dengan cara pemutar untuk memotong atau memakan benda kerja. Nah, dalam proses pembubutan itu sendiri menggunakan suatu alat yang namanya mesin bubut. Seperti ini gambarnya. Nah, mesin bubut itu sendiri adalah suatu mesin di bidang perkakas di mana mata pisau atau pahatnya itu bergerak dengan cara berputar. Nah, mesin bubut ini memiliki fungsi yaitu untuk membentuk suatu benda kerja yang memiliki bentuk silindris. Pada mesin bubut konvensional ini memiliki banyak sekali bagian-bagian pada alatnya. Nah, karena banyak sekali bagian-bagian pada alatnya, kita bagi bagian ini menjadi 5 bagian terpenting pada alat mesin bubut ini. Yang pertama, ada yang namanya kepala tetap. Nah, kepala tetap ini berfungsi untuk menjadi dudukan dari cekam atau penjepit. Nah, cekam ini sendiri untuk menjadi tempat menaruh benda kerja itu. Yang kedua, ada yang namanya kepala lepas. Nah, kepala lepas ini memiliki fungsi untuk menahan benda kerja yang panjang supaya tidak bergerak atau goyang pada saat dilakukan proses pembubutan. Yang ketiga, ada yang namanya pemegang pahat. Nah, pemegang pahat ini memiliki fungsi untuk menjepit pahat potong yang akan ingin digunakan. Yang keempat, ada yang namanya eretan. Nah, eretan ini sendiri berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian dari mesin bubut ini. Nah, eretan itu dibagi menjadi 3. Ada yang namanya eretan alas, eretan lintang, dan eretan atas. Yang terakhir ada yang namanya apron. Nah, apron ini memiliki fungsi untuk membawa atau menggerakkan eretan yang tadi kita bahas. Dan masih banyak lagi bagian-bagian pada mesin bubut yang sangat banyak kegunaannya. Selanjutnya pada mesin bubut konvensional ini pahatnya pun dibagi lagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan material penyusun pahat tersebut. Nah, yang pertama dari yang paling lunak ada yang namanya pahat baja karbon atau yang biasa disebut dengan high carbon steel. Nah, pahat ini terbuat dari beberapa kandungan karbon yang relatif tinggi. Nah, yang kedua ada pahat HSS atau yang biasa disebut dengan high speed steel. Nah, pahat ini terbuat dari unsur paduan seperti krom, tungsten, dan beberapa unsur pendukung lainnya. Lalu yang ketiga ada pahat core non ferro. Nah, pahat ini yang terbuat dari gabungan 4 macam material. Yang pertama ada karbon, wolfram, krom, dan kolbat. Lalu yang keempat ada pahat karbida. Nah, pahat karbida ini terbentuk dari serbuk tungsten kabrida. Yang kelima ada pahat keramik. Nah, pahat ini terbuat dari keramik aluminium oksida dan keramik silikon nitrate. Lalu selanjutnya ada pahat CBN atau kubik boron nitrit. Nah, pahat ini cukup keras materialnya dan hanya intan saja yang bisa mengalahkan pahat CBN ini. Karena pahat ini adalah kedua terkeras setelah intan. Lalu yang terakhir ada yang namanya pahat intan. Nah, pahat intan ini adalah pahat yang terkuat yang terbuat dari intan dengan ketahanan haus yang sangat bagus. Pahat intan ini dibuat dengan cara sintering pada serbuk intan itu sendiri. Nah, itulah beberapa pahat yang dibagi menjadi materialnya dari yang paling lunak hingga yang paling keras. Lalu, pada proses pembubutan ini sendiri dikenal dengan namanya macam-macam proses pembubutan. Nah, macam-macam proses pembubutan ini dilakukan sesuai dengan kegunaannya dan tujuannya masing-masing. Nah, macam-macam proses ini ada banyak sekali bagiannya. Yang pertama ada pembubutan muka atau pembubutan facing. Nah, pembubutan ini adalah pembubutan dengan cara menyayat permukaan ujung benda kerja serta mengurangi panjang dari benda kerja itu sendiri. Lalu yang kedua ada pembubutan tirus atau namanya pembubutan taper. Nah, proses pembubutan ini bertujuan untuk membuat poros tirus. Nah, yang ketiga ada pembubutan silindris, yaitu merupakan proses pembubutan yang bertujuan untuk membentuk diameter seragam pada benda kerja ya. Lalu yang keempat ada pembubutan cutting off. Nah, pembubutan cutting off ini adalah proses pembubutan yang bertujuan untuk memperoleh permukaan pemotongan benda kerja tanpa sisa pada ujungnya. Yang kelima ada pembubutan parting.
Nah, pembubutan parting ini adalah proses pembubutan yang bertujuan untuk memotong dan memisahkan benda kerja. Jadi seperti itu ya. Lalu yang keenam ada pembubutan form turning. Nah, pembubutan ini bertujuan untuk membentuk suatu alur pada benda kerja itu sendiri. Lalu yang ketujuh ada pembubutan chamfer. Nah, pembubutan chamfer ini berfungsi untuk membuat chamfer pada ujung-ujung benda kerja. Lalu yang kedelapan ada pembubutan alur. Pembubutan alur ini berfungsi atau bertujuan untuk membuat alur pada benda kerja pada saat dilakukan pembubutan. Yang kesembilan ada pembubutan ulir. Nah, pembubutan ulir ini berfungsi atau bertujuan untuk membuat ulir pada benda kerja. Lalu yang ke-10 ada pembubutan lubang. Nah, pembubutan lubang itu sendiri adalah proses pembubutan yang bertujuan untuk memperbesar lubang pada benda kerja. Nah, yang ke-11 ada pembubutan drilling. Nah, pembubutan drilling ini adalah proses pembubutan yang bertujuan untuk membuat lubang pada benda kerja. Jadi, perbedaan antara pembubutan drilling dan pembubutan lubang adalah drilling itu untuk membuat lubang pada benda kerja dan pembubutan lubang adalah untuk memperbesar lubang yang sudah ada pada benda kerja. Lalu yang terakhir ada proses pembubutan kartel. Nah, proses pembubutan kartel ini bertujuan untuk menekan atau menusuk benda kerja sehingga membentuk alur-alur kartel di dalamnya. Itulah macam-macam dari proses pembubutan itu. Nah, pada proses bubut konvensional kali ini didapatkan hasil benda kerja seperti pada gambar berikut ini. Nah, untuk mendapatkan hasil benda kerja seperti itu, ada banyak langkah yang harus kita lakukan dalam proses pembubutannya dengan macam-macam proses pembubutan yang berbeda-beda. Nah, untuk yang langkah pertama, ada yang namanya proses pembubutan rata. Nah, pada proses pembubutan rata yang pertama ini didapatkan hasil sebanyak 20 kali proses pemakanan dengan lama waktu yaitu 48,48 menit. Nah, untuk langkah kedua ada yang namanya pembubutan alur. Nah, pembubutan alur ini untuk membuat alur dari benda kerja tersebut. Terdapat dua bagian dari benda kerja tersebut yang harus dibuat jadi alur. Untuk bagian yang pertama didapatkan hasil sebanyak 28 kali proses pemakanan ya, dengan lama waktu pemakanan yaitu 18,38 menit. Nah, untuk bagian kedua didapatkan hasil pemakanan sebanyak 60 kali dengan lama proses pemakanan yaitu 39,39 menit. Karena bagian yang kedua ini cenderung lebih dalam alurnya, makanya proses pemakanannya lebih lama dan lebih banyak. Nah, untuk langkah ketiga yaitu pembubutan rata lagi, karena sebelum dilakukannya pembubutan tirus ada proses yang harus diratakan terlebih dahulu. Nah, untuk pembubutan rata yang ini didapatkan hasil sebanyak 20 kali proses pemakanan dengan lama waktu proses pemakanan tersebut yaitu 10,10 menit. Nah, untuk langkah yang terakhir yaitu pembubutan tirus. Pembubutan tirus ini dilakukan pada dua bagian ya. Untuk pembubutan tirus yang pertama itu didapatkan hasil alfa yaitu 0,125 yang jadi nilai artannya itu didapat adalah 7,125. Nah, dengan banyak proses pemakanan selama 20 kali proses pemakanan dan lamanya yaitu 20,20 menit. Itu untuk bagian tirus yang pertama. Dan untuk bagian tirus yang kedua didapatkan nilai alfa yaitu sebesar 0,5 sehingga menjadi nilai artan sebesar 26,55. Nah, untuk proses pemakanannya ini dilakukan sebanyak 40 kali proses pemakanan dengan lama waktu yaitu 20,20 menit. Nah, untuk total dari seluruh proses pemakanan itu sendiri memakan waktu selama 156,75 menit. Nah, jika dibuat ke jam itu menjadi 2 jam 36 menit. Itulah hasil dari lama proses pembubutan yang kami dapatkan. Lalu yang terakhir, kenapa kita harus belajar yang namanya teknik pembubutan? Nah, kenapa sih harus belajar teknik pembubutan? Karena kita sebagai engineer dari teknik mesin itu, pembubutan itu adalah suatu dasar yang harus kita pelajari dalam proses permesinan. Karena dalam dunia permesinan, pembubutan itu adalah awal dari semuanya. Pembubutan adalah yang membuat benda kerja itu sendiri, yang membuat alat-alat dan mesin itu sendiri. Jadi semua permesinan itu berawal dari proses pembubutan. Karena pembubutan itu adalah suatu awal atau batu loncatan kita untuk mempelajari proses permesinan lebih jauh lagi. Itulah kenapa kita harus mempelajari yang namanya teknik atau proses pembubutan. Itulah
Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.